Pangeran akhirnya menghindar dari ciuman dan membuat Jaerim makin bingung dengan perasaan yang Jaemin miliki. Jaemin justru membantunya merias diri, membelikan segepok baju agar Jaerim tampil menarik dalam kencan pertamanya. Meski begitu, Jaemin tampak sangat risau, membayangkan 1001 kejadian yang mungkin akan terjadi. Disambut dengan masakan buatan Baekdo, ia mengajak Jaerim untuk kembali menggambar, melakukan pekerjaan yang ia sukai. Meski sempat menolak, Baekdo dengan berterus terang merayu Jaerim dan mengungkapkan perasaannya. 저 계속 재림 씨 좋아한다고 이야기하고 있잖아요. Ternyata, kakak Baekdo sudah di sana sedari tadi dan langsung memeluk Baekdo. Ia mengungkap bahwa Baekdo hanyalah seorang penulis dan berpura-pura menjadi seorang pembuat film yang menyukai seni pada Jaerim. Namun Jaerim tetap mencoba melawan sang kakak hingga momen itu berakhir dengan kekesalan Baekdo. Ia meminta Jaerim untuk pergi, juga merahasiakan kebenaran itu dari semua anggota Chundang Heaven. Meski telah diusir saat itu, Jaerim dengan hati baiknya tetap menenangkan Baekdo dan mengatakan bahwa ia telah hebat dan harus menghargai, juga bangga akan apa yang telah ia raih selama ini. Esoknya, Ban-A mengajak Jaerim berbincang dan mengatakan bahwa Jaerim hanyalah hiburan acara kencan baginya dan Jaemin. Meski terluka kala itu, Jaerim mencoba untuk tetap tegar dan membalas Ban-A tepat di ulu hati cemburunya. 키스 잘하던데요? Perkataan Ban-A tetap berbuah luka, mengingat semua hal yang telah dilakukan Jaemin padanya hanyalah sebuah lelucon. Jaerim akhirnya meminta Jaemin untuk berhenti membantunya, meski kelak ia akan memacari pria brengsek maupun dibuang oleh orang lain. Malam itu, dua paman Ban-A yang merupakan mantan preman merasa sangat marah dengan keponakannya yang bersedih dan akhirnya menculik Jaerim. Sonjung yang menyadari keanehan pun langsung mendatangi Jaemin, namun seketika ditolak oleh Jaemin, tersebab titah Jaerim yang memintanya untuk tidak ikut campur. Jaerim akhirnya mendapatkan momen untuk menelpon Sonjung melalui asisten ponsel yang ia miliki, di mana Jaemin langsung mengambil alih, lalu pergi menjemput Jaerim. Jaemin berharap luka yang ia rasakan sewaktu kecil tak lagi dirasakan oleh orang yang kini ia sukai. Di tengah siksaan akan dibotaki, pangeran sejati akhirnya muncul dan dengan penuh berani menyelamatkan Cinderella yang terluka. Akhirnya, Hanil membalas dua preman lucu itu dengan hukuman paling menyakitkan. Jaemin lalu mengantar Jaerim ke rumahnya, kemudian berpisah dengan perasaan yang masih tak bisa ia ungkapkan. 좋아하는데 좋아한다 말을 못하는 건 겁쟁이죠. Kala itu, Jaerim disambut dengan segudang luka, tatkala keluarganya menyadari bahwa Jaerimlah yang membantu Dr. Gu untuk mendekati kakaknya dengan ganti sejumlah uang. Rekan kakaknya ternyata selingkuh, yang membuatnya seolah-olah menjual perasaan kakaknya sendiri. Hal itu membuat seisi rumah sangat marah, terlebih dengan kakak kedua yang sangat marah kala itu, lalu mengusir Jaerim. 잘못한 게 존나 큰 소리네. 너 진짜 부위별로 처맞고 싶냐? 너 이딴 식으로 굴 거면 그냥 나가! 그만해! Malam itu, di tengah kelam hatinya, Jaerim akhirnya kembali ke rumahnya sedari kecil. Di sisi lain, Jaemin juga memberi peringatan pada Ban-A tentang paman-pamannya yang sudah kelewatan.
Chaemin mengancam Ban A bahwa hubungan mereka akan berakhir jika Ban A tidak memperingati paman-pamannya dan kembali melewati batas. Esoknya, Jarim kembali didatangi oleh Baekdo dan kembali meminta Jarim untuk membuka hati. Ia yakin bahwa Jarim adalah orang yang tepat, juga menerima apa adanya ia. Baekdo juga mengatakan bahwa ia akan mencintai apa adanya Jarim. Kenyataan itu membuat Jarim akhirnya merayu Chaemin bahwa ia akan berkencan secara resmi, yang akhirnya membuat Chaemin cemburu. Ia lalu mengajak Chaemin ke rumahnya untuk melihat pandangan Chaemin atas hidupnya. Jarim bercerita tentang ia dan keluarganya, juga tentang hidupnya sedari kecil. Namun Chaemin menjelaskan bahwa Jarim hanya melihat hidupnya dari lensa kebencian, tanpa tahu bahwa ia juga seorang putri yang manis. 알고 보면 너도 사랑스러운 아이라고. Momen itu membuat Jarim akhirnya sadar bahwa Chaemin tidak bisa mengungkapkan hatinya, mungkin adalah karena situasinya, bukan karena Jarim yang tidak cukup baik ataupun tidak pantas. Di sisi lain, Hwajin akhirnya sadar bahwa semua hadiah yang Dr. Gu beri selama ini adalah pemberian Jarim selama ini untuk keluarganya. Ia sengaja menitipnya pada Dr. Gu agar keluarganya bisa menerimanya dengan baik. Bersamaan dengan peringatan badai salju, Chaemin akhirnya mengajak Jarim ke rumahnya, hingga kecanggungan tiada tara membuat banyak momen tak terkira. 얼굴이 빨간데. Tiba-tiba Jarim mendapat telepon dari sang kakak yang memintanya untuk pulang dan makan daging bersama. Di detik akan pergi itulah momen tak terduga kembali terjadi. Seusai meluruskan kesalahpahaman di malam itu, Jarim meminta izin untuk kembali ke rumah, menikmati beberapa potong daging dengan keluarganya. 이 신데렐라는 고기 때문에 떠나네. Malam itu memberi ketenangan di hati Jarim, juga langkah baru di keluarganya. Mereka mulai saling memahami, mengikat kembali kasih, juga berjanji untuk lebih saling mengerti. 그래도 가족은 안 변해. Di sisi lain, Chaemin tak memiliki pilihan dalam cinta. Ia diingatkan sang ayah untuk tetap menganggap wanita sebagai batu, seperti ibunya yang dahulu selingkuh lalu meninggalkannya. 그 여자는 널 좋아하는 척하면서 사랑하는 척하면서 널 이용할 뿐이야. Dalam dilema dan pandangannya yang mulai meragukan wanita dan cinta, Chaemin melihat Baekdo melindungi Jarim dari tindak pembulian, berlanjut dengan ungkapan cinta di depan semua orang. 재림 씨가 저한테 작업 거는 게 아니라 제가 재림 씨 좋아합니다. Jarim mencoba menjelaskan semua itu pada Chaemin yang ia suka, namun Chaemin membalas bahwa Jarim hanya wanita yang memanfaatkan cinta seseorang. 이용한 거야? 양심 있으면 너도 진심으로 행동해. 난 네가 좋다고, 이 바보야. Berlanjut dengan amarah Chaemin yang meluap dan berakhir dengan perkelahian dua pangeran. Di sisi lain, Sojin akhirnya menyadari bahwa ia telah salah paham selama ini tentang Dr. Gu yang ternyata hanya berlatih melamar dan bukan melamar seseorang. Lamaran itu ternyata disiapkan tulus untuk Sojin yang ia harap menjadi kekasih hatinya. Yo, 그래도 받아주겠니? 네, 고백 거절한다면 뭐, 고백. 10번 찍는 너의 고백에 난 내 거다. Malam itu,
Jaerim diundang Baekdu untuk minum bersama produser film bernama Lily. Setelah Baekdu tertidur, percakapan itu membawa alur dan mengungkap bahwa Lily adalah ibu kandung Chaemin, yang mana ia juga seorang Cinderella di dalam hidup ayahnya Chaemin. Namun cacian dan fitnah selingkuh dari ibu mertuanya kala itu membuatnya terhina di depan keluarga hingga diusir dari rumah. Ia mencoba untuk sukses agar bisa menjemput anak yang dicintainya. Namun di dalam skema hidupnya saat ini, ia merasa bahwa semuanya telah terlambat. Mengingat permintaan dari sang ibu untuk terus di sisi Chaemin, Jaerim mulai bertingkah penuh perhatian, lalu mengajak Chaemin untuk makan bersama. Ternyata, itu semua adalah bentuk ketulusan Jaerim untuk mendamaikan Chaemin dengan sang ibu. Sang ibu dengan tulus meminta maaf dan menjelaskan bahwa selama ini ia tidak selingkuh. Ia lalu meminta maaf karena telah meninggalkan Chaemin selama ini. Namun luka dan kesalahpahaman yang menyayat hati Chaemin selama ini membuat Chaemin tak bisa menerima semua itu, lalu memilih pergi dengan air mata. Di tengah ego hati dan ketidakpercayaannya akan cinta, Jaerim menunjukkan pada Chaemin tentang apa itu cinta dan perlahan membantu Chaemin untuk pulih dari lukanya selama ini. 사랑은 말로 할 수도 없고 머리로 이해되는 것도 아니야. 하지만 분명히 마음 안에 있어. Pelukan hangat yang akhirnya menumbuhkan detak rasa dan cinta membuat Chaemin akhirnya perlahan membuka hati, lalu mendengarkan semua cerita sang ibu. Meski belum mampu untuk memaafkan, pertemuan dengan sang ibu tetap memberi titik bahagia. Bersamaan dengan terima kasih atas tulusnya hati Jaerim, malam itu menjadi pembuka atas tumbuhnya cinta dari dua hati yang malu-malu. 고맙다. 신재림. 잘 자요. 응. 잘 자. 잘 자요. Senyuman manis selalu menjadi pembuka hari, menggandeng hari-hari mereka dengan kesaltingan tiada tara. Follow your joy. 우와, 멋지다. Chaemin akhirnya juga melepas payung yang mengekang traumanya selama ini dan mensahkan dirinya bahwa ia akan segera pulih juga jatuh cinta. Karena saat ini, wanita cantik bernama Jaerim di hidupnya bukanlah sebuah batu. Di tengah bahagia tanpa batas itu, Chaemin tiba-tiba bertemu dengan Ban A yang seketika merenggut senyuman di bibirnya. Perasaan Chaemin pada Jaerim membuat Ban A menjadi murka dan mengancam Chaemin bahwa bukan hal yang sulit baginya untuk menghancurkan Jaerim bahkan menghilangkannya. Hal itu membuat Chaemin berada dalam genggaman Ban A dan terpaksa menuruti titah Ban A untuk menikah. Kabar itu membuat mekar cinta di hati Jaerim gugur berserakan. 제 결혼식 준비 잘 부탁드려요, 재림 씨. Baekdu seketika datang kala itu dan kembali mengajak Jaerim untuk pergi, lalu memulai karirnya di Berlin bersama. 마음이 시키는 대로만 할 거거든요. Meski Chaemin telah berada dalam genggamannya, Ban A merasa sangat terluka akan perasaannya yang sangat ingin bersama Chaemin selama ini, hanya dibalas dengan hati kosong tanpa sedikit pun cinta untuknya. 그만해. 발 다쳐. Hal itu akhirnya membuat ia sadar, lalu mencurahkan semua lukanya selama ini dalam pelukan hangat seorang ayah. 나도 이제 날 사랑해주는 사람 만날래. Alhasil, sang ayah diamuk amarah, lalu membalaskan setiap tetes luka dan air mata putrinya. 부셔. 네가 내 딸을 울려?
Di tengah keadaannya yang kian hancur, Chaemin tiba-tiba didatangi Jaerim yang ingin mencoba sekali lagi untuk merayu Chaemin agar tidak menikah. Namun hatinya berat untuk berucap. Hingga akhirnya, Jaerim hanya mengetes Chaemin dengan pertanyaan tentang Baekdo yang ingin membawanya pergi, menjadikannya sebagai pacar, lalu meninggalkan Chaemin selamanya. Namun jawaban Chaemin justru mendukung Jaerim untuk pergi, yang membuat Jaerim sangat terluka. 잘 됐네. 가. Chaemin bahkan melecehkan Jaerim kala itu dengan sebuah ciuman tanpa momen romantis, juga paksaan. 이게 재미야. Di tengah tangis dan lukanya yang tiada hentinya, Jaerim mendapat surat yang telat datang padanya, berisi sebuah lukisan kenangan masa lalu, juga sebuah surat dari Chaemin tentang seberapa kagumnya ia akan Jaerim, juga hidupnya yang sangat menawan. 네가 무슨 신데렐라냐고 한 말 진심이야. 넌 신데렐라보다 전사가 더 잘 어울려. 네가 원하는 곳 어디든 갈 수 있는 용감한 전사. 어릴 적 너는 알고 있었나 봐. 네가 생각보다 훨씬 멋있고 강하다는 걸. Lukisan Cinderella pemberani itu membuat Jaerim terkenang akan lika-liku hidup yang ia alami selama ini. 엄마, 하지 마요. 엄마만 잘 들을게요. 전혀 소중하지 않던 나란 아이. 그때 난 내가 남들처럼 사랑받으며 살 수는 없을 거라고 생각했고, 보잘것없는 내가 울기까지 하면 안 될 것 같아서 함께 울 수 없었고, 그 무엇보다 내가 날 사랑해주지 못해서 힘들었던 거야. 나는 커서 뭐든지 할 수 있는 무적의 백마탄 신데렐라가 될 거야. Ia memutuskan untuk mencintai diri sendiri setelah selama ini selalu berharap untuk dicintai. Tiba-tiba Jaerim mendapat telepon dari rekan kerjanya perihal Chaemin yang ternyata telah bangkrut setelah dibuang oleh ayahnya dan memutus semua hak waris atas dirinya. 그러면 끊자. 청담 해븐 문 닫고 가진 거 아무것도 없이 한번 가봐. 널 사랑하나. Setelah itu, Jaerim memutuskan untuk menolak Baekdo dengan tulus dan berterima kasih karena sudah pernah ada dalam luka hidup yang dulu sempat ia terima. 언제나 어디서나 스스로 자부심 가지셔도 돼요. 베를린 멋지게 잘 다녀오세요. Di tengah semangat baru yang coba ia bangun, bayang-bayang Chaemin seketika datang menghantui bersamaan dengan payung Chaemin yang kini bersamanya. Setiap episode kenangan akhirnya menuntun langkah Jaerim untuk kembali ke Cundang Heaven. Jaerim dituntun untuk bertemu dengan Chaemin dan dengan penuh percaya diri, Jaerim melepas sesak di dadanya selama ini. 난 네가 좋아. 어? 내가 좋다고? 나 이제 가진 거 없는데? 더 큰 걸 갖게 해줬잖아. 난 네 덕분에 이제야 날 좋아하게 됐어. 난 너랑 있으면 마음이 녹아. 너 너무 따뜻해. Melihat Jaerim yang tetap mencintai dan menerimanya meski sudah tak memiliki apa-apa, membuat Chaemin akhirnya memutuskan bahwa Jaerim adalah satu-satunya wanita yang ia cinta. Cincin cantik juga menjadi bukti lamaran atas cinta mereka yang akhirnya diresmikan oleh semesta. Di malam penuh kebahagiaan itu, Jaerim mengajak Chaemin untuk menginap di rumahnya, lalu berkenalan dengan keluarganya. 안녕하세요. 신재린 남자친구입니다. 어머! Mereka lalu menghabiskan malam dengan sangat lucu, bercanda semanis gula dalam gelap gulita penuh rasa. 그리고 내 애기새 해라.
Esoknya, Chaemin mendatangi sang ayah, lalu mengatakan bahwa cinta itu ada. Layaknya ia yang mencintai sang ayah, juga sang ayah yang melakukan semuanya selama ini agar anaknya tidak terluka. Chaemin juga membantah prinsip sang ayah yang mengatakan bahwa wanita hanya mencintai apa yang mereka punya. Terbukti dengan Jaerim yang menerima ia, meski ia telah kehilangan segalanya. Pertemuan itu ditutup dengan hadiah manis berupa satu-satunya wanita yang dicintai sang ayah dalam hidup. Ternyata, alam semesta selalu berusaha memberi kita kisah yang indah selama kita tidak menyerah, mencoba yang terbaik, dan tidak melupakan bahwa diri sendiri layak untuk kita cintai. Jaerim akhirnya berhasil berkarya dalam seni, di mana karya seninya yang dulu ia titip pada Baekdo mendapat tawaran film animasi pendek. Sementara itu, Chaemin juga mendapat maaf dari sang ayah, juga fakta indah bahwa keluarganya telah bersatu. Labu kecil yang mereka tunggu selama ini juga hadir menyapa bumi, memberi bahagia baru yang takkan pernah terlupakan dalam kisah hidup Cinderella dengan pangeran tampan yang akhirnya ia dapatkan. 세상이 뭐라 말해도 내 인생의 주인공은 나라는 걸 잊지 말고서 자기만의 동화를 써내려 가길. 그럼 시련도 그저 한 페이지가 되고 악역마저 나의 조연이 되고 결국엔 해피엔딩을 맞이할 테니까.